Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali ke dalam pelajaran informatika. Apa kabarnya kalian? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Mari kita semua berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar. Temannya ada yang nggak hadir nggak? Ada. Rian. Rian? Iya, Rian. Kembali. Sudah. Kenapa sakit? Kembali sakit. Rian ada yang Rian. Rian bolos. Masya Allah. Ya, Bapak. Kita akan mempelajari tentang analisis data. Silakan buka bukunya. Halaman 90. 91. Ada yang tahu tentang analisis data? Tidak. Enggak, beneran. Lupa. Apa analisis data? Analisis data. Ya, kita coba cek di sini ya. Di videoin. Silakan diperhatikan. Teknologi yang berkembang dengan cepat menandakan bagaimana cara kita memandang data juga terus. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai apa itu data analytics dan apa hal itu menjadi sangat penting sehingga dapat membantu sebuah perusahaan untuk menentukan sebuah pilihan yang tepat. Kita perlu mengetahui dulu, apa sih data itu? Menurut Kamus Webster, data merupakan sebuah koleksi dari fakta, observasi, atau informasi lainnya yang berhubungan dengan sebuah pertanyaan atau masalah. Data bisa berbentuk structured data atau unstructured data. Structured data adalah data yang telah tersusun dengan data yang berada di dalam sebuah database, dan data tersebut dapat dicari melalui algoritma yang sederhana. Coba bayangkan sebuah pertanyaan pilihan ganda yang memiliki pilihan jawaban yang pasti mengikuti pertanyaan yang diberikan. Sedangkan unstructured data adalah kebalikan dari structured data, di mana biasanya mengandung video, data, atau beberapa fakta sekaligus. Untuk membayangkannya, unstructured data itu layaknya sebuah pertanyaan terbuka dalam sebuah kuesioner yang memberikan kita kebebasan dalam memilih jawaban tersebut. Data bisa didapatkan dari internal maupun eksternal perusahaan. Namun, data tersebut sangat bervariasi, sehingga dibutuhkan adanya analisis yang dapat digunakan untuk mengolah data tersebut. Analisis merupakan sebuah kegiatan untuk mempelajari data mentah dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan atas sebuah data. Menggabungkan kedua pengertian mengenai data dan analisis, maka kita akan mendapatkan sebuah istilah baru, yaitu data analytics atau analisis data, yaitu sebuah kajian yang menarik dan dapat membantu perusahaan dalam membuat sebuah keputusan. Ketersediaan dari structured data dan unstructured data yang baik dikombinasikan dengan teknologi terkini, ruang penyimpanan yang baik dapat memberikan insight yang baru bagi perusahaan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan dan sangat mahal. Hal ini juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk berkembang dengan cepat. Jadi, dari mana sajakah data ini berasal? Data bisa didapatkan dari mana saja, baik itu dari sebuah website pasar, media sosial, hingga kepada bentuk fisik dari sebuah jaringan yang kita sebut dengan marketplace.
Kita hidup di dunia yang setiap harinya memproduksi sebuah data baru dan terus berkembang. Bahkan beberapa perusahaan mengaku bahwa data yang dapat mereka akses terus berkembang hingga 48% setiap tahunnya. Hal ini tentunya memberikan tantangan baru bagi perusahaan, di mana mereka perlu melakukan berbagai pendekatan mengenai bagaimana sebuah data diambil, diorganisasi, dianalisis, hingga pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut. Analisis data dapat mempengaruhi kelangsungan sebuah bisnis dalam beberapa cara. Pertama, data memberikan peluang baru bagi pengembangan produk dan servis, menciptakan sebuah pasar baru yang belum pernah ada, dan memberikan kesempatan baru bagi pasar yang telah ada. Salah satunya produk baru dari sebuah pasar baru adalah Apple Watch Fitbit. Kedua, mengembangkan pasar yang telah ada dengan inovasi-inovasi baru. Sebagai contohnya adalah transportasi online. Yang ketiga adalah data dan analisis dapat meningkatkan efisiensi. Sebagai contohnya penggunaan data analisis pada bisnis-bisnis retail yang memungkinkan otomasi supply chain dan pengiriman di hari yang sama, sehingga pengiriman menjadi lebih efektif dan efisien. Secara singkat, data memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengidentifikasikan berbagai kesempatan untuk berkembang, berinovasi, bekerja dengan efisien, dan mengelola risiko. Dengan kemampuan data, perusahaan harus menggunakan kesempatan tersebut untuk terus bergerak maju dan menjadi lebih kompetitif. Dengan data yang bervariasi dan terus berkembang secara dinamis, bukan hal yang mudah lagi untuk mengelola data tersebut melalui pengelolaan yang sederhana. Penggunaan visualisasi data yang menarik dalam bentuk grafik dan gambar dapat mempermudah dalam melihat berbagai pola-pola yang terbentuk. Insight yang seperti ini pada akhirnya dapat berpengaruh secara positif kepada para pengambil keputusan sehingga dapat menentukan keputusan mereka dengan lebih cepat dan efisien. Saya minta tolong bacakan surah Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Selanjutnya yang kedua, Khairi Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. فَخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat berjalan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda. Ya, alhamdulillah, terima kasih telah dibacakan. Dari situ betapa banyak ilmu perhitungan yang Allah kasih buat kita kan. Perhitungan dari harus teliti, dan perhitungan dari gimana sih Allah menciptakan matahari dan bulan sebegitu sempurnanya perhitungan Allah SWT. Sini juga akan kita menjelaskan tentang perhitungan analisis data. Di sini hal yang saya masukkan dalam materi ini, dimensi profil lulusannya adalah yang pertama kita sudah berdoa, itu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah penalaran kritis. Yang ketiga, kemandirian kalian akan gimana sih mengerjakan pengolahan data ini secara kelompok dan individu juga, dan serta kreativitas kalian.
Capaian pembelajarannya adalah kalian dapat memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal tanpa atau dengan komputer. Di sini ada tanpa atau dengan komputer, berarti di sini ada kita hitung-hitungan secara manual kan? Ya, nggak semuanya harus dari komputer karena komputer kan sudah ada langsung terbukti hasilnya apa. Kita juga harus tahu dengan manualnya apa sehingga antara manual dan komputer itu sama hasil. Di sini tujuannya adalah memanfaatkan sumber data yang terbuka. Sumber data itu dicari dengan berbagai macam metode. Nanti kita bahas. Terus mengolah datanya tanpa komputer atau dengan komputer dan mengambil keputusannya harus dengan bijak. Tersirat di sini ada lintas disiplin ilmunya, yaitu kita tentu menggunakan matematika di dalamnya. Menurut kalian apa aja sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal? Google. Data yang terbuka, terpercaya, dan legal. Google itu kan ada hoaxnya juga. Gimana cara kalian tahu kalau itu benar apa enggak? Cari tahunya dari ya terpercaya kan? Kayak misalnya .edu atau .government itu biasanya terpercaya, atau web yang terpercaya gitu, situs-situs ya yang berita-berita gitu kan ya, kayak CNN, kayak apa gitu. bukan. Boleh, Kompas TV juga boleh. Cara mengolah data dengan komputer tadi sudah dibahas dengan menggunakan Microsoft Excel. Cara pengambilan keputusan yang baik, bisakah dari pengolahan data itu kalian mengambil keputusan dengan baik? Dari data misalnya, kalian dapat data seminggu Jajan. seminggu main futsal misalnya, menang terus berapa kali seminggu, terus dicari kesimpulannya pas weekendnya. Aku minggu kemarin menang berapa kali dalam seminggu, itu kan mendapatkan keputusan. Kalahnya lo cuma sedikit nih, itu kan berarti keputusan juga. Tahu dengan prediksi itu apa? Perkiraannya didapatkan dari data apa enggak? Oh saja, paling nanti abis ini kayak gini gitu kan, tidak termasuk perkiraan. Gitu. Sini ada pengantar data dan informasi, alat pengolahan data dasar, proses analisis data fundamental, teknik analisis data lanjutan, serta alat dan studi kasus dalam analisis data. Definisi data itu berbentuk apa? Teks, gambar, mentah tanpa konteks atau masalah. Bahkan sekarang data itu bisa berupa screenshotan dari HP, berupa data orang-orang ambil data kita dari HP itu, mau chat, mau apa segala macam, itu juga termasuk data. Potensi data sebagai bahan awal, data memiliki potensi untuk diolah menjadi informasi yang bernilai dan relevan bagi pengguna. Yang dulu kita mengira obrolan kita di HP atau di mana aja tidak berguna, ternyata sekarang berguna. Bergunanya di mana? Dalam penyelidikan suatu kasus, ya kan? Itu diselidiki sampai ke akar-akarnya, jam berapa, menit ke berapa, di hari apa, tanggal berapa, sama siapa, di mana gitu kan. Itu sangat bermanfaat sebagai bahan bukti dari suatu kasus. Informasi terstruktur. Informasi apa? Informasi adalah hasil olahan data yang telah diberi konteks. Informasi yang kalian dapatkan dari orang, yaitu dari olahan data, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan atau penyelesaian masalah. Pentingnya, kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Terus mempunyai identifikasi pola. Dari data itu ada polanya. Misalnya data bermain media sosial antara laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki sering ngelihat bola misalnya, perempuan sering ngelihat apa gitu. Jadi identifikasinya beda, polanya juga berbeda nanti. Efisiensi operasionalnya. Dengan memahami data, organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan produktivitas berdasarkan informasi yang dihasilkan. Peran komputer di sini apa? Yang pasti yang pertama otomatis kan. Yang kedua visualisasinya ada dengan dapat digambarkan dengan grafik, tabel dan modelnya. Terus pengolahan datanya besar. Kita nggak mungkin nulis hitung-hitung pakai tangan secara banyak gitu kan. 100 data gitu, nggak, capek di kita nanti. Alat pengolahan datanya yang kita pertama tahu adalah Excel, yang kedua spreadsheet. Spreadsheet itu ada di mana spreadsheet itu? Di Google ya? Spreadsheet adalah aplikasi mengolah data angka yang memungkinkan pengguna untuk membuat tabel, melakukan perhitungan dan menghasilkan grafik secara otomatis. Word, spreadsheet, dan PowerPoint di Google itu dia edit nggak kayak di komputer. Misalnya kalau di komputer kan kita sendiri-sendiri ya, simpan, kalau mau diedit lagi sama temannya dikasihkan ke temannya kan. Tapi kalau di spreadsheet, di Google Doc atau yang presentasi, kita langsung bersama-sama di situ. Yang penting punya linknya, bisa langsung edit fungsi dasar di Excel itu. Ada sum, average, if, dan lookup. Penerapan logikanya kita pakai if.
otomatisasinya, rumus dalam bilah formula membantu mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses perhitungan data yang kompleks. Manajemennya ada penyusunan data, pengelompokan, dan visualisasi. Pengumpulan dan persiapan datanya, pengumpulan sumbernya. Dari mana kalian dapatkan pengumpulan sumbernya? Survei, observasi, atau melihat langsung. Ada lagi satu yang paling dasar dulu belajar di SD, ya wawancara. Terus kita konversi datanya ke Excel atau spreadsheet. Klasifikasi datanya juga menjadi kelompok atau kategori yang relevan, itu saja. Visualisasi datanya, ada diagram batang, lingkaran, garis, dan titik. Ada diagram titik. Di sini, apa namanya? Visualisasi data dasarnya, kalian tahu ini di mana? Perhitungan di mana? Di matematika, di materi? Statistik. Ya, kita akan belajar manualnya, perhitungannya di matematika, yaitu statistik dasar yang akan dijelaskan oleh Ustazah Putri. Silakan Ustazah Putri. Oke. Masih semangat? Masih. Yakin? Oke. Masih ingat pelajaran statistika? Masih. Kita belajar yaitu tentang statistika, ya. Statistika itu ternyata berkaitan dengan pelajaran informatika. Ternyata berkaitan ya pelajaran matematika dengan betul sekali. Berarti nanti kalau kalian mau ambil manajemen atau informatika atau TIK, berarti kalian matematika harus menguasai. Ya. Oke. Yo, saya tanya nih, ini diagram apa nih? Saya tanya. Apa ini? Saya tanya nih, ini apa? Oke, saya tanya lagi. Apa? Lingkaran. Kalian sudah bisa menentukan dengan diagram batang maupun diagram garis? Membedakan bisa, ya kan? Tetapi kalau dalam misalnya sebuah data nih, ada data tabel misal. Tabel saya ambil sini ya tabelnya ya. Ini apa ya? Umur misalnya. Terus ini banyaknya anak. Misalnya umur 4 tahun ada 10, misal. Terus 5 ada 25, misal, seperti itu. Terus umur 6 tahun itu ada berapa ya? 10, ya oke 10. Terus umur 7 tahun ada 15. Berapa ini sudah? 25, 50, kurang. 8 tahun misalnya ada 20, ya. Terus umur 9 tahun ada 20 anak. Bisakah kalian menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran? Lingkaran. Agak sulit tapi bisa dimasuk. Masih ingat nggak pelajaran kami? Bisa nggak kamu menyajikan dalam diagram lingkaran? Kalau diagram batang mah kecil. Nah, diagram batang bisa nggak? Bisa. Diagram lingkaran? Bisa nggak? Kok nggak bisa? Harus bisa dong. Yo, masa SD belum? SD kan? Covid. Oh ya, nasib. Oke. Yo, lanjut. Ini nanti habis nanti waktunya. Ini berapa ini jumlah totalnya? 100. Kalau diagram lingkaran, artinya apa? Jumlah yang ada misalnya umur berapa? 4 tahun. Umur 4 tahun. Itu jumlahnya berapa? Banyaknya 10 per ini berapa semuanya tadi? 100 dikali mau persen atau mau derajat? Saya tanya persen. Kalau kalikan persen berarti kalikan 100%. Berarti ada berapa persen? 40. Berarti ada 10%. Kalau ini berarti 25% ya. Langsung aja ya. Ini 10%, berarti ini 25%, 10%, 15%, ini 20. Nah, oke ya. Berarti dibuatlah sebuah lingkaran, ya. Kira-kira kalau 25% itu seperempat lingkaran atau setengah lingkaran? Seperempat. Berarti ini yang seperempat, yang sudah. Seperempat berarti ini ya. Sini kita anggap berapa? Umur 5 ya. Umur 5. Ya, ini anggap aja umur 5. Terus ada lagi yang umur 5? Oh, tidak ada. Berarti saya bikin pura-pura ini sudah lingkaran. Lingkarannya bagus ya. Ya, anggap aja ini sudah bagus. Oke. Berarti ini adalah umur 5, ya. Umur 5. Nah, sekarang 10%, berarti ini saya dengan ini ya. Umur 4 dengan umur 15 ya. Umur 4 dengan umur 7. Berarti saya anggap di sini adalah 10. Sebenarnya harus pakai busur kah atau apa gitu loh. Ini posisinya tidak ada busur ya, udah anggap aja di sini 10. Berarti ini adalah umur berapa? Umur 4 karena 10% kan? Terus kali ini berapa persen? 15. Berarti yang umur berapa itu? Umur 7 atau 15%. Tinggal berapa? Tinggal 20, 28, 9. Oke. 6 sudah? Belum. Oke. Nah, di situ ada ini kan 25 nak, ya kan? Kalau kita satukan, umur ini 4 sudah, ini sudah, ada lagi yang sudah? Udah cukup. Berarti tinggal ini ya. Ya, kita anggap ini adalah dibagi 5. 1, 2, udah 5 belum? Tuh 2, 3, 4, kurang 1. Ya, berarti ini agak diginikan. Anggap aja gini. Nah. Berapa? Tuh 2, 3, oh sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5-nya terlalu sedikit ini. Nah, tapi yang benar harus pakai busur ya. Ya, karena berhubung ada busur. Oke, ini kan 20 nih. Ya, 1, 2. Berarti ini saya hapus. Umur berapa ini? Umur 8. 1, 2. Umur berapa?
umur 9. Terus kalau ini berarti sisanya umur 6. Ya, paham dari sini? Jelas? Kalau itu dalam bentuk lingkaran. Kalau sudah diketahui dalam lingkaran, berapa orangnya sudah paham atau belum? Masa belum? Jelasin juga. Aduh. Oke, misalnya di sini PNS, ya. Terus di sini misalnya ini 25%, misal. Terus di sini misalnya 20%. Terus di sini 30%. Terus sini berapa ya? 15%. Ini 10%. Ini pegawainya misalnya BUMN, swasta. Terus ini buruh. Terus ini apa? Tani. Nah, jumlah dalam suatu kampung atau perdesaan atau kota itu jumlahnya misalnya 400 orang. Gimana cara mencari pegawai yang jumlahnya pekerjanya adalah tani? Nah, tani itu berapa tadi? Tani 20% kan? Ya berarti artinya 20 per 100. Jumlah yang ada di kotanya berapa? 400. Jadi saya tembak jedor, satu ini jedor, ini 4. 20 kali 4 berapa? 80 orang. Paham? Kami paham? Benar? Ya coba kamu. Karena nggak semangat dia. Siapa suruh nggak semangat? Ya, swasta. Swasta itu berapa persen? Ini 10. Berarti swasta berapa? 10. Terus rata-ratanya saya sudah tahu deh. Mencari rata-rata gimana tuh? Misalnya datanya nih. Datanya 7, 6, 7, 5. 5, 8. Yuk mencari rata-ratanya. Min, besok. Ayo jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Andre, betul nggak? Andre kayak nama, siapa nama? Oh Rian, siapa? Andre kan benar kan? Andre berapa? Betul atau enggak? 28 dibagi 4, 7 betul enggak? Betul. Ya, kalau mencari rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Berapa jumlahnya? 28. Bagi berapa? 4. 28 bagi 4 berapa? 7. Dari sini sudah paham? Oh jelas. Apalagi? Ustazah yang diminta? Modus. Kalau modusnya berapa? 7. Oke. Minat atau kemitraan dengan informatika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita main tentang jauh, dekat, dan tangkap. Jauhnya di sini karena kita informatika kita pakai tab. Terus kalau dekatnya kita pakai delete, dia mengurangi tabnya. Kalau ditangkap dia pakai enter. Ada yang gini, ada yang gini. Siapa udah ditentukan? Berdua gini sama yang gini. Yang gini diam aja. Yang gini sesuai dengan arahan saya nanti ya. Sudah? Jangan dulu ditangkap. Enter. Tapi kalau misalnya mau ngurangin dikit-dikit aja, jangan langsung gini. Kalau tangkap, pas enter. Sudah ya, ya. 1, 2, 3. Tab. Satunya gini. Ya. Delete, tab. Delete. Delete-nya jangan jauh-jauh, Pak Habib. Tab. Enter. Balik sekarang yang gantian. Semua dikecil ya enggak lah. Nah. Tab. Delete, tab. Enter. Ya sudah, terima kasih. Silakan dulu lagi. Semangat lagi. Selanjutnya ini kesimpulan datanya kita sesuaikan dengan tugas kalian ya. Kita punya kasus data di halaman berapa kemarin yang saya kasih tahu? 90. Ini sudah nyoba. Ditulis jawabnya gini, nama responden ini. Iya, ditulis. Ini tulisnya. Ini ditulis di situ. Di mananya? Iya, di situnya. Error. Spreadsheet-nya. Kan masukkan yang tadi. Masukkan ini dan di situ. Nggak bisa. Kelompok ini sudah.
Yang bagian ini kalian sudah dapat datanya sehingga bisa dilanjutkan ke bagian yang di sini buat diagramnya. Kasih kesimpulannya juga. Nanti yang buat tidak presentasi, yang nggak buat presentasi. Ajri kah? Rehan kah? Ya. Soalan kah yang presentasi? Ya. Satu aja Sang. Ya. Kalian mengambil data dengan metode apa? Yang didapatkan diagram seperti itu. Terus kesimpulan yang didapatkan? Kesimpulan yang didapatkan ini pengaruh penggunaan media sosial. Media sosial yang tidak terkontrol memiliki dampak negatif terhadap prestasi belajar siswa, terutama ketika media sosial mengalihkan perhatian mereka dari kegiatan belajar di sekolah. Sebaliknya, siswa yang memanfaatkan media sosial untuk tujuan akademik atau membatasi penggunaannya cenderung memiliki prestasi yang lebih baik. Namun faktor lain seperti keterlibatan siswa di kelas juga mempengaruhi prestasi belajar mereka. Ya, ada yang melakukan sesuatu yang seperti yang disebutkan media sosial mengganggu pembelajaran seperti sekarang. Dimegang HP kan, tidak fokus kan pada pembelajaran. Nah, ya, itu termasuk faktor yang buruk. Kalau misalnya kita memanfaatkannya dengan baik, akan baik prestasinya nanti. Ya, dah. Terima kasih. Tanda panahnya. Isi refleksi ya. Besok kita sudah. Belum ada yang jawab. Mendapatkan tabel ini kita jadikan diagram gini kan? Ya. Kan bisa nggak membuat kesimpulan dari sini? Nah, Inti kesimpulannya apa dari sini kalian lihat? Kalian lihat apa? Berdasarkan waktu harian bermain media sosial, yang mana yang paling tinggi? YouTube Di hari satu. Kenapa menggunakan kok sedikit? dia malas. Dia malas. Dia gereja. Tergantung. Gereja lagi ibadah. Satu ibadah. Itu mempengaruhi hari sekolah atau hari libur gitu nggak? Hari libur masuk sih. Ya, dari sini kalian bisa dapat kesimpulannya. Kamu bisa dapat dari sini juga. Yang ini tuh bisa dapat kayak ini. Terus analisis data ini membuat kalian juga bisa berpikir secara Logika. iya dengan bijak. Fokusnya harus bijak, nggak boleh nggak bijak kok ya. Ya. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita hari ini. Sebelum selesai, mari kita membaca istighfar 3 kali, doa kepada Tuhan dan mendalam. Astagfirullah.